Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan dengarkan surah Al-Alaq. Surah atau wahyu yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Pada surah ini juga terdapat cerita tentang kezaliman Abu Jahal laknatullah yang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa firman-firman Allah di surat ini? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, Alladzi 'allama bil qalam. yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, dan beliau tidak sekali-kali melihat suatu mimpi, melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar pagi hari. Kemudian dijadikannya mimpi itu bagi beliau suka menyendiri, dan beliau sering datang ke Gua Hira, lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang berbilang, dan untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah istrinya dan mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama. Pada suatu hari Rasulullah dikejutkan dengan datangnya wahyu saat berada di Gua Hira. Malaikat pembawa wahyu masuk ke dalam Gua Hira, menemuinya lalu berkata, "Bacalah." Rasulullah melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Maka malaikat itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan olehnya. Setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, "Bacalah." Untuk kedua kalinya Rasulullah menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku hingga benar-benar aku kepayahan, lalu melepaskan aku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku untuk ketiga kalinya. Aku benar-benar kepayahan, lalu melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Ini adalah surah Al-Alaq ayat 1. Selanjutnya malaikat terus menyampaikan sampai surah Al-Alaq ayat 5, apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan hati yang gemetar hingga masuk menemui Khadijah istrinya lalu berkata, selimutilah aku." Nabi diselimuti hingga rasa takutnya lenyap. Lalu Khadijah pun bertanya, "Mengapa engkau?" Maka Nabi menceritakan kejadian yang baru dialaminya dan bersabda, "Sesungguhnya aku merasa takut terhadap diriku." Maksudnya keselamatan Nabi. Khadijah berkata, "Tidak demikian, bergembiralah engkau, maka demi Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau orang yang suka bersilaturahmi, benar dalam berbicara, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah." Pada awal permulaan wahyu Al-Quran diturunkan adalah ayat-ayat yang sangat mulia ini. Pada surat ini terkandung peringatan yang menggugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu dari alaq, artinya segumpal darah. Dan Allah telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pengetahuan ini adalah ilmu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai bobot tersendiri, yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Ilmu itu ada kalanya berada di hati, ada kalanya berada di lisan, ada kalanya pula berada dalam tulisan tangan. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup.
Pada ayat 6 dan 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kesenangan, jahat, angkuh, dan melampaui batas apabila ia melihat dirinya telah berkecukupan dan banyak hartanya. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dan memperingatkan kepada manusia, yakni hanya kepada Allah lah kamu kembali dan berpulang. Lalu dia mengadakan perhitungan terhadap hartamu, dari manakah kamu hasilkan dan kemanakah kamu belanjakan. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang 'Abdan idza shalla. seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Pada ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu Jahal laknatullah. Dia mengancam Nabi bila melakukan sholat di Baitullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mulanya menasihati Abu Jahal dengan cara yang terbaik, yang selanjutnya difirmankan di ayat berikut, di ayat ke-11 yang berbunyi, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Yakni bagaimana menurut pendapatmu jika orang yang kamu larang ini berada di jalan yang lurus dalam sepak terjangnya? Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Aw amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya mengenai sikap Abu Jahal ini di ayat 12. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah melalui ucapannya, sedangkan engkau menghardiknya dan mengancamnya bila ia mengerjakan sholatnya, karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maknanya di ayat ini, tidakkah orang yang melarang orang yang mendapat petunjuk itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya dan mendengar pembicaraannya, dan kelak dia akan membalas perbuatannya itu dengan balasan yang setimpal. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Selanjutnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dan mengancam dengan ancaman yang keras apabila tidak menghentikan perbuatannya yang selalu bermusuhan dan ingkar. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maksudnya ubun-ubun Abu Jahal laknatullah yang pendusta dalam ucapannya lagi durhaka dalam perbuatannya. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, yakni kaumnya dan kerabatnya. Biarlah dia memanggil mereka untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Malaikat Zabaniyah, mereka adalah malaikat juru siksa, sehingga dia mengetahui siapakah yang menang, apakah golongan kami atau golongan dia. Dari riwayat Imam Bukhari bahwa Abu Jahal pernah berkata, sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, aku benar-benar akan menginjak lehernya. Maka ancaman itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, sesungguhnya jika dia melakukan niatnya, benar-benar malaikat akan mengambil atau menghukumnya. Dari riwayat Abu Hurairah mengisahkan bahwa tiada yang mengejutkan mereka yang menyaksikan Abu Jahal, melainkan karena mereka melihat Abu Jahal surut mundur ke belakang dan melindungi wajahnya dengan kedua tangannya ketika ditanya kepadanya, "Mengapa engkau?" Abu Jahal menjawab, "Sesungguhnya antara aku dan dia terdapat parit api dan pemandangan yang sangat menakutkan serta banyak sayap."
Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah, seandainya dia mendekat kepadaku, niscaya malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya anggota demi anggota. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu patuh kepada orang itu yang melarang kamu melakukan rutinitas ibadahmu, melainkan teruskanlah sholatmu menurut yang kamu sukai. Janganlah engkau pedulikan dia, karena sesungguhnya Allah lah yang memeliharamu dan menolongmu, dan dia akan memelihara kamu dari gangguan orang lain. Selanjutnya di kalimat wasjud waqtarib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya ialah saat ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa padanya. Allahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.